Ikhwani wa akhwati fillah azza Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada Sabtu sore ini, kesempatan kali ini bisa hadir di kajian rutin kita setiap Sabtu sore. Di Ramadan ini kita spesial membahas kitab Masail Al-Jahiliyah 128 tradisi atau adat istiadat jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita baru masuk di muqaddimah dan masalah yang pertama, sekarang kita masuk masalah yang kedua. Masalah yang kedua, atau tradisi yang kedua, kebiasaan jahiliyah. Innahum mutafarriquna fi dinihim. Orang-orang jahiliyah itu terbiasa bercerai-berai. Terbiasa bercerai-berai dalam masalah agama mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kullu hisbin bima ladaihim farihun. Tiap golongan mereka merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Surah Ar-Rum ayat 32. Ya. Wa kadzalika fi dunyahum. Demikian pula dalam urusan dunia mereka. Wa yarawna anna dzalika huwa as-shawab. Mereka memandang bahwa cerai-berai seperti itu adalah yang benar. Fa'ata bil ijtima'i fid din. Lalu Allah Subhanahu wa taala datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersatu dalam agama. Biqaulihi, dengan firman-Nya, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimus salah wa la tatafarraqu fihi. Allah SWT berpesan, Allah telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama sebagaimana apa yang diwasiatkan kepada Nuh dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah. Surah ayat 13. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Allah SWT berfirman, sungguhnya orang yang memecah belah agama mereka menjadi bergolong-golong, engkau Muhammad tidak termasuk dari mereka sedikit pun. Surah Al-An'am ayat 159. Wa nahana an musabahatihim. Allah SWT melarang kita dari menyerupai mereka, menyerupai kebiasaannya orang-orang jahiliyah yang suka bercerai-berai dalam urusan agama mereka. Biqaulihi, dengan firman-Nya, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Surah Al-Imran ayat 105. Wa nahana 'anit tafarruq fid dunya. Dan Allah SWT juga melarang kita dari perpecahan di dunia dalam firman-Nya, biqaulihi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu dengan tali agama Allah
dan janganlah kamu bercerai-berai. Surah Ali Imran ayat 103. Ini yang kita bahas. Jamaah yang baru datang, kita masuk ke tradisi yang kedua, ya. Halaman 2. Jadi orang-orang musyrikin jahiliyah dulu memang mereka sudah nggak kompak, terutama dalam masalah sesembahan. Jadi dalam masalah sesembahan aja mereka berbeda-beda. Ya, satu nyembah Lata, satu nyembah Uzza, nyembah Manat, nyembah Hubal. Ya, bahkan ada 360. Ada berapa? 360 patung atau berhala yang mereka sembah. 360 patung ini ada di sekitar Ka'bah waktu itu. Termasuk patung dua kekasih, ya, namanya Isaf dan Nailah. Jadi dulu di zaman jahiliyah itu ada 2 orang kekasih berzina di Ka'bah. Namanya Isaf dan Nailah. Terus dirubah sama Allah SWT menjadi patung. Karena dia kurang ajar. Dia berzina di tempat yang suci, di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 patung ini termasuk patung yang 360 tadi, yang dihancurkan oleh Rasulullah SAW ketika peristiwa Fathu Mekah 8 Hijriah. Jadi mereka yang dimaksud dengan berselisih dalam agama ini Tuhannya macam-macam. Beda sama kita umat Islam. Tuhannya cuma satu, tidak ada yang lain. Yang disembah hanya Allah saja, tidak ada yang lain selain Allah. Orang-orang musyrikin macam-macam sembahannya. Mereka nyembah jin, mereka nyembah batu, nyembah pohon, nyembah nabi, nyembah orang-orang saleh. Mereka tidak kompak dalam masalah akidah, dalam masalah agama mereka tidak sepakat, berselisih. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan masing-masing mereka ini nganggep Tuhan mereka ini yang paling benar, kelompok mereka yang paling benar. Bahkan perselisihan dalam agama ini sampai terbawa kepada perselisihan dunia mereka. Jadi mereka ini sampai perang saudara aja. Ya, padahal sama-sama kafirnya, sama-sama musyriknya, sama-sama menyembah berhala, tapi mereka perang saudara. Seperti suku apa? Aus dan Khazraj. Ada 2 suku namanya Aus dan Khazraj. Di masa jahiliyah mereka ini bersaudara, satu neneknya namanya Qailah, maka mereka dijuluki dengan Banu Qailah atau Banu Qailah. Aus dan Khazraj ini adalah 2 suku besar yang cikal bakalnya sahabat Ansor. Jadi kalau dari Mekah ke Madinah namanya sahabat apa? Muhajirin. Kalau yang di Madinah nyambut yang dari Mekah namanya apa? Al-Ansor. Nah di Madinah ada 2 suku besar jahiliyah dulu, namanya Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini 2 suku besar, paling besar di masa musyrikin Arab dulu. Ya, nggak pernah rukun, perang saudara terus selama 120 tahun. Selama 120 tahun tukaran, ya, perang saudara. Rukunnya adalah ketika Rasulullah mendamaikan mereka. Diakhiri dengan perang Bu'as. Jadi kalau kita baca sirah ada perang Bu'as. Perang Bu'as ini perang terakhirnya mereka dan berakhir dengan perdamaian. Maka Rasulullah SAW mengingatkan mereka dengan nikmat ini. Fadkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Surah Ali Imran ayat 103. Jadi
ingatlah kalian, kata Rasulullah kepada para sahabat, ketika dulu kalian ini saling musuhan. Aus Khazraj, bayangkan 120 tahun. Turun-temurun perang. Jadi dulu mbah-mbahnya perang, cucu-cucunya ikut perang, cici-cici perang lagi. Terus begitu, 120 tahun generasi. Perang saudara terus. Baru selesai, baru berdamai ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah dan mendamaikan mereka, merukunkan mereka, menjadikan mereka bersaudara kembali. Fadkuru ni'matallah, ini nikmat Allah, ingat-ingatlah. Yang dahulu kalian suka bertengkar, kalian suka bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum, lalu kalian dilembutkan hatinya oleh Allah SWT, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Sehingga kalian dengan nikmatnya Allah, bukan karena jasanya Rasulullah. Rasul di sini merendah, fa'asbahtum bi ni'matihi, kalian menjadi bersaudara karena nikmatnya Allah. Ikhwana, menjadi ikhwan. Ini jamaah. Jadi perselisihan akidah itu membawa kepada perselisihan fisik. Karena akidahnya tidak sama, akhirnya apa? Mereka pun tidak sama juga dalam banyak hal. Dalam hal duniawi. Mereka sampai tega membunuh saudaranya sendiri. Ya, mereka perang selama 120 tahun. Sehingga Islam datang, akidahnya sama, akidah yang diajarkan Rasulullah dan para sahabat, akhirnya perseteruan itu tidak ada lagi. Karena apa? Akidahnya satu. Akidah satu membawa kepada persaudaraan yang satu. Persamaan dalam hati terbawa dalam persamaan dalam fisik. Persatuan dalam batin terbawa kepada persatuan zahir. Itu adalah Islam. Maka Allah SWT melarang kita untuk tercerai-berai seperti orang-orang musyrikin yang hobinya apa? Bertengkar, boleh bercerai-berai. Umat Islam nggak boleh bertengkar, nggak boleh bercerai-berai, apalagi masalah dunia. Baik. Sekarang yang ketiga. Ini anak-anak santri agak maju, ya. Agak maju, anak-anak kecil agak maju. Monggo yang belakang merangsek ke depan. Terus yang ketiga, jamaah sekalian, tradisi jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang jahiliyah dulu menganggap menyelisih pemerintah itu adalah keutamaan. Menyelisih pemerintah, pemimpin itu adalah keutamaan. Kita baca ya. Inna mukhalafata waliyil amri. Sesungguhnya menyelisih pemerintah wa adamal inqiyad lahu fadilah. Dan tidak tunduk kepada pemerintah itu adalah keutamaan. Ini tradisi jahiliyah, termasuk keyakinan jahiliyah. Wassam'u wa ta'atu lahu dhullun wa muhanah. Orang jahiliyah menganggap sami'na wa ata'na kepada pemerintahnya, taat dan patuh kepada pemerintahnya itu adalah kehinaan. Kehinaan dan kerendahan. Fakhalafahum Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menyelisih pemahaman orang jahiliyah ini. Wa amara bis sabri. Rasulullah menyuruh kita untuk sabar, untuk sabar. Ala juril wulati, atas apa? Atas juril wulat. Kedoliman, ya. Atas kedoliman, atas apa? Keburukan al-wulad, pemerintah. Wa amara bis-sam'i wa ta'ati lahum wan nasihah. Rasulullah memerintahkan umat Islam untuk sami'na wa ata'na kepada pemerintah selama dalam kebaikan. Wan nasihah,
dan memerintahkan untuk memberikan nasihat, masukan baik. Wa ghaladha fi dzalik, Rasulullah sangat keras dalam masalah ini, wa abda fihi wa a'ada. Rasulullah SAW menampakkan masalah seperti ini dan mengulang-ulangnya, bahwa perkara ini adalah perkara yang serius. Wa hadhihi salasu hiya allati jama'a bainaha fima sahha anhu fi sahih annahu qala, 3 perkara ini adalah perkara yang digabungkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, innallaha yardalakum salasa, sesungguhnya Allah itu meridhoi 3 perkara untuk kalian. Yang pertama, an ta'budu wa la tusyriku bihi syai'a, hendaknya kalian sembah Allah dan jangan berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali Allah, Al-Quran, As-Sunnah, semuanya, wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Yang terakhir, wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum, hendaknya kalian saling memberi nasihat kepada orang yang Allah serahkan urusan kalian kepada mereka, alias pemerintah kalian. Hadis sahih akhrajahu Muslim, riwayatkan Imam Muslim. Walam yaqa' khalalun fi dinin nas wa dunyahum illa bisababil ikhlali bihadhihi salasi au ba'diha. Tidaklah terjadi, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, al-khalal, kerusakan, ya, tidaklah manusia akan terjatuh dalam urusan agama dan dunia kecuali disebabkan oleh hilang dan lepasnya 3 perkara ini atau sebagiannya. Ini perkara yang ketiga, bahwa orang-orang jahiliyah dulu kalau berhasil menyelisih pemerintahnya itu bangga. Jadi kalau mereka bisa melawan pemerintah itu keutamaan. Wah, ini gedeng tak karo pemerintah. Ini tradisi apa? Tradisi jahiliyah. Nih, kita evaluasi diri kita. Adanya negara, adanya pemerintah itu anugerah, jemaah. Ya. Coba bayangkan kalau kita nggak punya pemerintah, banyak urusan-urusan yang nggak terurus. Ya. Gak bisa kita keluar negeri, gak bisa kita umroh, kita haji, gak bisa, karena itu butuh kesepakatan antar pemerintah, antar negara. Kita mau apa lagi? Mau safar jarak jauh, kalau gak ada pemerintah, gak ada bandara, gak ada pesawat terbang, gak ada transportasi modern, gak ada. Pemerintah itu adalah anugerah, negara itu adalah anugerah. Sampai Palestina aja sampai hari ini memperjuangkan supaya negaranya diakui, karena nggak diakui oleh dunia. Nggak ada peta Palestina di peta dunia itu. Tuh lihat nikmat anugerah berupa negara atau pemerintah. Karena ada syubhat di sebagian orang-orang ngajinya nggak bener. Jangan taati pemerintah kecuali khilafah. Pemerintah yang wajib ditaati itu ya khalifah. Kalau belum muncul pemerintahan model khalifah, nggak usah taat, nggak boleh taat. Nah, ini bibit-bibit takfiri, bibit-bibit terorisme, radikalisme. Dan itu ada di kalangan orang ngaji, jinggotan juga, cingkrang juga. Tapi berbahaya fikrahnya, berbahaya sekali. Ideologi. Jadi terang-terangan mereka di YouTube, di medsos, nggak boleh taat selama pemerintahan itu bukan model khilafah. Jadi mereka nggak mau taat kepada model-model kayak gini pemerintah kita.
Mau. Mereka memiliki tandim sendiri, aturan sendiri, tandim sirri, rahasia. Mereka bentuk laskar-laskar sendiri. Mereka ngurus, apa yang diurus pemerintah diurus sama mereka. Pemerintah punya TNI, punya Polri, mereka punya laskar. Mereka bikin tenaga pemuda-pemuda laskar. Ini bahaya. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan 60 tahun ya, satu malam ya, satu malam tanpa adanya pemimpin, satu malam, nggak satu hari ya. Itu lebih berbahaya dibandingkan ya, lebih berbahaya dibandingkan dipimpin 60 tahun oleh pemimpin atau pemerintah yang zalim. Jadi 60 tahun dipimpin pemerintah, tapi pemimpinnya itu zalim. Mungkin orde apa, orde baru, orde lama atau apalah ya. Itu lebih mending ketimbang satu malam saja. Tapi pemerintahannya nggak ada. Maka akan chaos. Nggak ada yang ngurus negara. Bunuh-bunuhan. Saling sabotase. Demonstrasi di mana-mana. Bakar-bakar di mana-mana. Gak ada yang larang, gak ada yang ngatur negara ini. Nah, orang-orang musyrikin memang begitu karakternya, gak mau ada pimpinan, gak mau ada yang mimpin. Jahiliyah itu tidak model tunduk kepada pimpinan. Mereka kebiasaannya adalah melawan, ya. Mereka kebiasaannya adalah mukhalafah, menyelisih pemerintahnya. Dan itu adalah sebuah kebanggaan, sebuah fadilah, keutamaan. Maka Rasul mengatakan, man mata, siapa yang mati, walaisa fi unuqihi bai'ah, tapi di lehernya tidak ada bai'at, mata mitatan jahiliyah, maka orang itu mati seperti matinya orang-orang jahiliyah. Maknanya adalah apa? Orang jahiliyah dulu itu nggak mau dibaiat oleh pemimpinnya, nggak pernah ada pemimpin yang bisa ngatur mereka. Mereka berpecah-pecah, berkelompok-kelompok, bersuku-suku. Ya tadi, 120 tahun gak rukun, Aus dan Khazraj, perang terus. Orang-orang jahiliyah itu memang tidak mau diatur oleh satu pemimpin. Sehingga Rasul mengatakan siapa yang mati dan tidak pernah ada baiat di lehernya, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati seperti matinya orang-orang jahiliyah dulu. Maknanya orang jahiliyah itu nggak pernah ada pimpinan yang bisa mengatur mereka. Bukan mati kafir ya. Jadi pemahaman hadis itu seperti itu. Bukan seperti hadis yang dibawa oleh sebagian saudara kita, mewajibkan baiat kepada pemimpin, kalau nggak baiat mau kamu kafir. Seperti orang jahiliyah, itu salah. Jadi mata mitatan jahiliyah maknanya adalah kamu mati kondisimu seperti orang-orang jahiliyah dulu yang tanpa ada pemerintahan yang mengatur mereka, pemimpin yang mengatur mereka. Orang jahiliyah itu nggak mau diatur. Ada yang ngatur, nggak mau tunduk, nggak mau patuh. Maka Rasulullah SAW menyelisih prinsip ini, tradisi ini dengan apa? Menyuruh kita umat Islam untuk sami'na wa ata'na kepada pemimpin, dan menyuruh untuk sabar. Pemimpin itu pasti ada kekurangannya. Pemerintah kita itu pasti banyak juga ada kelemahannya, ada kekurangannya. Tetapi kita disuruh menasihati yang kurang itu, bukan melawannya. Nasihati pemimpin itu pun juga ada caranya, dan itu juga diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu sejak 1400-an tahun yang lalu itu udah ngasih tahu kita bahwa nanti pemimpinmu itu nggak semua model pemimpin yang selera sama dirimu seneng sama pemimpin itu, nggak selalu. Akan muncul nanti pemimpin-pemimpin yang
jasadnya manusia, badannya badan manusia, tapi hatinya hati setan, kata Nabi. Jadi qulubuhum qulubus syayatin, hatinya itu hatinya setan, ya karena bikin susah rakyatnya setan. Nabi sudah menginformasikan kayak gitu, dan Nabi memberi solusinya. Para sahabat ketika diberitahu seperti itu, para sahabat gak diem, para sahabat bertanya, terus apa pesannya Anda ketika muncul pemimpin seperti itu? Rasul bilang apa? Alaikum bis sabr, wajib atas kalian untuk sabar. Jadi gak ada arahan dari Rasulullah lawan, demo, ya gulingkan, gak ada. Kalau itu menjadi arahan dari Rasulullah SAW, maka akan banyak perusakan dan pertumpahan darah. Tapi gak ada satu hadis pun yang menyuruh demikian. Ketika ada sahabat bertanya, bolehkah kami melawan mereka, menggulingkan mereka? Gak boleh. Ma sallu, madamu sallu, selama mereka itu sholat, masih sholat. Selama mereka masih sholat dan belum nampak dari mereka kekafiran yang nyata, belum murtad, masih muslim, belum kafir, belum meninggalkan Islam, kita disuruh taat dalam masalah kebaikan. Ya, keburukan-keburukan mereka kita disuruh memberi nasihat. Kata Nabi tadi apa? 3 perkara yang beliau tegaskan supaya kita ini memegangnya dan Allah ridho. Yang pertama apa? Sembahlah Allah, jangan berbuat syirik. Yang kedua apa? Berpeganglah dengan tali Allah, jangan bertengkar, jangan berpecah belah. Dan yang ketiga apa? Taati pemimpinmu, nasihati mereka, yang salah, yang kurang dinasihati, dan sabar menghadapi pemimpin. Ini yang ketiga, okay? Tradisi jahiliyah yang ketiga, ya, kita jangan sampai mengikuti tradisi jahiliyah ini sidik-sidik ya getingi pemerintah. Jangan. Kalau kita nggak setuju dengan pemerintah, tahan diri. Tahan diri. Orang yang ngaji harus beda sama yang awam. Gunjing pemerintah di mana-mana, membenci mereka, memprovokasi. Jangan. Ini yang membedakan ahlu sunnah wal jamaah, muslim ahlu sunnah wal jamaah dengan muslim yang lainnya. Hati-hati. Maka siapa pemimpin yang nggak punya kelemahan, nggak punya kekurangan? Utsman bin Affan aja dibunuh. Utsman bin Affan dibunuh. Ali bin Abi Thalib dibunuh. Khalifah yang ketiga, keempat. Utsman bin Affan yang ketiga. Umar bin Khattab yang kedua dibunuh juga. Ya, ditusuk dengan pisau. Pisaunya ada racun di dalam. Hasan bin Ali, khalifah penggantinya bapaknya Ali bin Abi Thalib, diracun juga. Di sepanjang sejarah kita akan menemukan pemimpin-pemimpin yang soleh tapi dicari-cari kesalahannya, dianggap tidak adil. Bahkan Rasul pun juga dianggap tidak adil sama kaum Khawarij. Rasul dia suruh adil. I'dil ya Muhammad fa innaka lan ta'dil. Adillah wahai Muhammad, kamu ini enggak adil. Coba lihat. Manusia terbaik di muka bumi, pemimpin yang the best di muka bumi dikatain enggak adil. Sampai Umar bin Khattab gregetan, dia minta izin ke Rasulullah, Rasul boleh nggak aku penggal lehernya orang? Kata Rasul, jangan. Nanti kata Rasulullah akan muncul dari generasi orang ini orang-orang yang setipe dengan orang ini, yaitu menghujat pemimpinnya, mencela pemimpinnya. Ciri-cirinya disebutkan, juluduhum kajildikum, kulit-kulit mereka seperti kulit-kulit kalian juga. Mereka ahli Quran, baca Al-Quran, hafid Quran, tapi Quran mereka hanya sampai di tenggorokan,
kerongkongan mereka, nggak nyampe ke hati mereka. Artinya mereka ini kurang ilmu, kurang pemahaman. Ngajinya salah, salah paham. Berguru kepada guru-guru yang memang sudah memiliki akidah yang menyimpang dalam masalah. Jadi taat ke pemerintah itu ibadah, jangan. Itu perintahnya Allah dan Rasul. Anggap itu ibadah. Sabar kita menahan diri dari kebijakan-kebijakan mereka yang nggak pro, itu adalah sabar yang ibadah. Ekspresi kita harus benar. Jangan mencaci maki, jangan gunjing, jangan kayak lazimnya orang-orang. Tiap hari kita disuguhin tayangan-tayangan televisi antara pro pemerintah sama oposisi, hujat sana hujat sini. Ini yang lama-lama membuat seolah-olah ya emang kayak gini harus. Padahal itu keliru. Ada pengamat isinya cuma menghujat tiap hari presidennya, menghujat tiap hari ya pemerintahnya. Ini bukan ajaran Islam. Kalau memang kita sedang dalam kondisi ya mendapatkan pemerintah yang memang kurang baik, ya ada solusinya dari Rasulullah SAW. Jangan ikuti solusi selain selain petunjuknya Rasulullah SAW. Sabar, udah sabar. Dan jadikan sabar itu sebagai ibadah. Jadi menahan diri lisan kita, ya komentar kita, tangan kita dari membenci pemerintah itu termasuk ibadah. Karena ini ada ayatnya, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, dan juga ada hadisnya tadi. Kalau memang ada yang nggak pas, nasihati, jangan diem, nggak boleh diem, nasihati. Paling tidak ada, misalnya di kelurahan kita kenal sama lurah, sama bayan, sama orang-orang perangkat desa, kita kasih masukan. Jangan diem, tapi jangan anti pemerintah, baik pemerintah desa sampai pemerintah pusat. Itu bukan tradisi Muslim Ahlus Sunnah, tapi tradisi tradisinya orang-orang jahiliyah. Ya, ini penting banget yang ketiga ini dan sangat pas sekali dengan kondisi kita. Kita ngajinya harus benar, sehingga harus hati-hati juga ketika menyikapi kondisi perpolitikan di negara kita yang sedang banyak permusuhan. Oke, terus yang keempat. Yang keempat, tradisi jahiliyah yang keempat adalah orang-orang jahiliyah itu agamanya dibangun di atas taklid. Di atas taklid. Madep mantep derek leluhur. Apa adat istiadat warisan dari nenek moyang leluhur, itu yang mereka jadikan sebagai agama. Kita baca, inna dinahum mabniyun ala usulin a'dhamuha at-taqlid. Sesungguhnya agamanya orang-orang jahiliyah dibangun di atas dasar landasan yang terbesar, yaitu taklid. Taklid niku napa? Ikut-ikutan. Taklid itu ikut-ikutan. Ya. Fahuwal qa'idatul kubra. Kaidah taklid ini, ikut-ikutan ini merupakan kaidah yang terbesar. Kaidah baku orang-orang musyrikin itu, orang-orang jahiliyah itu. Awaluhum wa akhiruhum. Dari sejak awal, generasi awal, ya, generasi awal sebelum Rasulullah SAW sampai akhir mereka nanti, sampai hari kiamat. Oh ini sing dingendikane napa? Leluhur atau moyang atau pimpinan mereka sami'na wa ata'na, menjamkan mata. Ala ra'si wa ain kalau bahasa Arabnya. Kepala sama mata ini tunduk, patuh. Mau itu salah, pokoknya arahan dari senior mereka itu menjadi pondasi dasar agama mereka.
Ini dijelaskan Allah SWT, kama qala ta'ala, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Surat Zuhruf ayat 23. Dan demikianlah kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, ini perkataannya, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Surat Zuhruf ayat 23. Jadi apa yang menjadi kebiasaannya mbah-mbahnya dulu, moyang-moyangnya dulu, itu menjadi alasan untuk menolak ajaran Islam. Kemudian dalil yang kedua, wa qala ta'ala wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asyaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Dan Allah SWT juga berfirman, dan apabila dikatakan kepada mereka, lihatlah apa yang diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami dulu mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka walaupun setan menyeru mereka ke dalam siksaan api yang menyala-nyala. Siksaan api yang menyala-nyala, yaitu nerakanya Allah SWT. Surah Luqman ayat 21. Fa'atahum biqaulihi. Lalu Allah SWT mengajak mereka supaya mencermati, ya, firman-Nya berikut ini. Qul innama a'idukum biwahidah antakumu lillahi antakumu Allahu masna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah. Selanjutnya Allah mendatangkan dalil kepada mereka dengan firman-Nya, katakanlah sungguhnya aku hendak memperingatkan kepada kalian satu hal saja, yaitu supaya kalian menghadap Allah dengan ikhlas, bisa berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian kalian berpikirlah bahwa teman kalian itu, yakni Muhammad SAW, tidak memiliki penyakit gila sedikit pun. Surah Saba ayat 46. Yang terakhir, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang turunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya, amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran dari padanya. Jadi adat istiadat leluhur ini dilestarikan sama orang-orang musyrikin zaman sekarang. Alasannya itu tadi, ini adalah yang dilakukan oleh orang-orang tua kami, leluhur-leluhur kami, moyang-moyang kami. Ternyata itu yang juga menjadi alasan orang-orang jahiliyah dulu ketika mereka enggan menerima dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adat istiadat leluhur itu boleh dilestarikan, boleh diuri-uri, tapi hanya adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Syariat agama Islam itu harga mati, nggak boleh dikalahkan, nggak boleh ditinggalkan hanya karena budaya atau adat istiadat leluhur tertentu. Islam ojo lali Islami, jangan nganti wong Islam lali Islami, itu harus diugemi. Wong Jawa lali Jawane ra apa-apa. Wong Jawa lali Jawane ra apa-apa, anggere budaya Jawanya tidak sesuai dengan Islam. Islam Jawa, Jawa Islami. Jawa Islami. Jangan mentang-mentang ini adalah leluhur kita orang Jawa tapi bertentangan dengan syariat Islam terus dilestarikan, terus adat dan budayanya.
Baik. Terus yang kelima, tradisi jahiliyah yang kelima. Ini kita agak singkat-singkat karena isinya ini 128 tradisi, kita baru nyampe 5 ya. Yang kelima, orang-orang musyrikin dulu, orang-orang jahiliyah itu sering membanggakan jumlah mayoritas. Mayoritas itu menjadi ukuran kebenaran bagi orang-orang jahiliyah. Nah, Islam bagaimana pandangannya? Kita simak. Inna min akbari qawaidihim al-iktiraru bil aktsar. Termasuk kaidah orang-orang jahiliyah yang paling besar. Padahal kaidah tersebut menipu mereka adalah berdalil dengan kuantitas. Jumlah al-aktsar. Pokoknya akeh mesti benar. Kalau mayoritas itu sudah pasti benar. Gak mungkin orang banyak kok keliru. Itu kaidahnya mereka. Wa yahtajuna bihi ala sihhatis syai'. Mereka ini berhujjah dengan prinsip ini untuk membenarkan sesuatu. Sesuatu benar itu kalau banyak. Jadi dengan kuantitas. Kalau dalam Islam bukan kuantitas, tapi apa? Kualitas. Banyak tapi kualitas. Bagus, walhamdulillah. Tapi seandainya yang kualitas kok cuma sedikit, maka itu pun juga sudah menjadi ukuran kebenaran. Kualitas yang dimaksud adalah sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yastadilluna ala butlani syai'i bi ghurbatihi wa qillati ahlihi. Mereka itu ya berdalil atas batilnya sesuatu itu dengan jumlahnya yang sedikit. Kalau sedikit ya pasti keliru. Sedikit ya batil. Ya, Rasulullah Muhammad SAW itu kan sedikit waktu itu. Siapa yang ikut Nabi? Abu Bakar, Ali, Khadijah, Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat yang baru segelintir orang. Mereka mengukur Muhammad itu berapa pengikutnya. Termiskin-miskin semua. Pengikut Nabi itu du'afa, orang-orang lemah semua. Mana mungkin Muhammad benar? Itu logika mereka seperti itu. Mereka lihat diri mereka, jumlahnya banyak, mayoritas, dominasi di Mekah. Orangnya kaya-kaya, banyak harta, punya jabatan, ya pasti kami benar lah. Jadi nolak dakwahnya Rasulullah Muhammad SAW itu dengan sesimpel itu mereka. Sedikit yang ikut. Udah pasti keliru. Fatahum bididdalik. Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka untuk membantah prinsip mereka ini. Wa awdahahu. Dan Allah memperjelasnya fi ghairi maudhi'in minal Qur'an. Di banyak tempat di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan dalam Al-Quran wa qalilun min ibadiyas syakur. Hamba Allah yang bersyukur itu qalil, sedikit. Wa in tuti aktsara man fil ardi la yudhilluka an sabilillah. Kalau kamu taati kebanyakan orang di muka bumi, kamu ikut-ikutan mayoritas orang, la yudhilluka an sabilillah. Kamu akan menyimpang dari jalan Allah yang benar. Ayat Al-Quran begitu, bahwa banyak enggak selalu benar. Selanjutnya Allah memuji yang kecil. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan dominasi kelompok mayoritas biidznillah, dengan izin Allah. Di perang Hunain, perang Ahzab, perang koalisi. Perang Ahzab itu koalisi. Perang Ahzab juga disebut dengan perang Khandaq, di mana strategi kaum muslimin waktu itu bikin kanal parit, ya. Gimana yang dikepung koalisi? Koalisi itu Yahudi masuk, orang musyrikin iya, dikepung dari segala penjuru. Kaum muslimin cuma sedikit, ratusan jumlahnya.
bikin kanal, bikin ini, supaya Madinah itu nggak dimasuk. Mati lampu atau listrik? Jelek. Ya. Jadi ketika banyak perang menunjukkan jumlah pasukannya sedikit tapi menang. Perang Ahzab, perang Badar, ya. Perang Uhud dipuji oleh Allah SWT cuma sedikit. Jadi dalam prinsip Islam, ya, mayoritas itu enggak jadi ukuran, nggak jadi ukuran. Maka memilih pemimpin juga nggak boleh banyak-banyakan pemilih. Sebenarnya yang banyak yang milih dia jadi pemimpin. Dalam Islam nggak ada seperti, ya. Kita nggak boleh praktekkan itu. Termasuk dalam skup paling kecil jenengan jadi wali kelas. Anak-anak kita mau milih, kita mau milih ketua kelas. Gimana caranya? Kita voting. Nggak boleh. Suara terbanyak dari kalian menentukan pemimpinnya. Nggak boleh. Pemimpin itu ditunjuk sama gurunya atau dipilih 3 atau 2, yang milih adalah perwakilan dari anak-anak itu, bukan semuanya. Sehingga suara anak yang nggak ngerti sama dengan anak yang ngerti, suara anak yang jahil dianggap sebanding dengan anak yang cerdas. Ya kayak kita ini, pemilu seperti ini. Suaranya tukang becak dianggap sama dengan profesor, tanpa memandang ini ya. Suaranya orang gila juga dianggap sama dengan suaranya orang yang waras. Akhirnya terpilihlah yang terpilih, setipe dengan yang milih. Jadi kita ini belum saatnya dipimpin oleh pemimpin yang soleh, karena rakyatnya masih banyak yang belum soleh, masih suka uang, disuap, di apa, masih ya udah pemimpinnya ya setipe. Ya masih jauh kita berharap dan berdoa kepada Allah SWT karena kita ingin memperbaiki diri dulu. Karena pemimpin yang Allah berikan kepada kita itu ya nggak jauh beda dengan tipe rakyatnya. Nggak boleh memilih pemimpin dengan voting, itu nggak boleh dalam Islam. Ditunjuk atau ada dewan panitia yang dipasrahin untuk menunjuk. Dalam negara itu ahlul hilli wal aqdi, MPR lah, Majelis Musyawarat Rakyat. Jadi orang-orang musyrikin dulu mana yang banyak itu yang benar. Rasul waktu itu nggak banyak, akhirnya nggak dianggap benar. Ya, Rasulullah nggak dianggap benar. Karena dalil mereka, fondasi mereka, akidah mereka benar itu kudu banyak. Benar itu kudu banyak. Padahal dulu para nabi banyak yang nggak punya pengikut. Ada nabi itu kata Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu Rasul ketemu sama mereka, pengikutnya cuma 3 atau 2 atau 1. Bahkan ada nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Terus yang salah di pihak siapa? Umatnya atau nabinya? Nggak mungkin nabinya disalahkan. Nggak ada ayat yang menyalahkan nabi atau rasul tersebut. Yang adalah ayat justru menghukum umatnya. Umatnya dihukum, umatnya diazab. Nabinya nggak ada yang diazab, nggak ada yang disalah. Itu nabi rasul dakwah pengikutnya segitu. Nabi Nuh alaihissalam itu 950 tahun berdakwah. Bukan setahun 2 tahun, tapi berapa? Alif ila khamsina ama. 950 tahun lamanya berdakwah. Lailan wa nahara. Enggak cuma sore, enggak cuma pagi, siang dan malam. Itu Rasul yang mulia. Terus kita ini kadang menjadi dai
Yang mau ngaji sama kita cuma sedikit, tapi kita patah hati, kita galau, kita sedih. Kita perlu belajar dari para pendahulu kita, dari para nabi, para rasul. Kita bukan siapa-siapa dibandingkan para nabi dan para rasul. Para nabi, para rasul aja diberi pengikut yang seperti itu. Ya, ini hiburan untuk kita semua. Kalau kita berdakwah dan sedikit yang mau mengikuti kita, ya bukan urusan kita. Hidayah itu bukan di tangan kita. Kita hanya disuruh terus konsisten, lanjut. Dulu kajian kita juga nggak sebanyak ini. Teman-teman yang ikut ngaji kita di awal 2000-an, saya pun masih nyantri. Ngisi kajian kalau pas liburan mondok 1, 2, 3, 4, 5, 10 maksimal. Alhamdulillah banyak sekarang kajian-kajian salaf, sunnah, simpatisan yang senang, yang suka. Ini adalah bifadlillah, dan jangan jadi ukuran. Kalau banyak berarti ustadznya pasti benar, kalau dikit nggak mutu. Model-model menjadikan banyak itu sebagai ukuran kebenaran itu bukan tradisi Islam. Tradisinya siapa? Orang-orang jahiliyah. Yang keenam, tradisi jahiliyah yang keenam, monggo disimak. Al-ihtijaju bil mutaqaddimina kaqaulihi qala fama balul qurunil ula ma sami'na bihadza fi abainal awwali. Masalah yang keenam, tradisi jahiliyah yang diingkari oleh Rasulullah SAW. Orang-orang jahiliyah dalam rangka menolak kebenaran, mereka berhujjah dengan para pendahulunya meskipun tidak ada sandarannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, berkata Fir'aun, maka bagaimanakah keadaan umat-umat terdahulu? Fama balul qurunil ula. Jadi ketika diajak didakwai oleh Nabi Musa, Fir'aun apa? Fama balul qurunil ula. Terus gimana? Moyang-moyang kami terdahulu. Ini Fir'aun bilang gitu. Gak mungkin lah mereka salah. Agama mereka nyembah berhala kayak gini, gak mungkin keliru. Fama balul qurunil ula. Imma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Kami belum pernah mendengar ajakan Islam yang kayak gini, ya. Belum pernah kami mendengar tauhid kayak gini dari moyang-moyang kami dulu. Belum pernah kami dengar ajaran sunnah kayak gini dari nenek-nenek moyang kami dahulu. Ini orang-orang musyrikin dulu begitu. Pokoknya moyang leluhur itu ya menjadi pondasi dalam agama mereka. Kita nggak boleh. Pondasi kita apa? Al-Quran dan Sunnah, Allah dan Rasulnya Muhammad. Agama leluhur boleh kita uri-uri asal itu tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul. Kalau bertentangan, didahulukan yang mana? Dahulukan agama, dahulukan Allah dan Rasul. Terus yang ketujuh, masalah yang ketujuh, al-istidlalu biqaumin u'tu quwa fil afhami wal a'ma. Orang-orang musyrikin jahiliyah, dalil mereka di dalam mengukur kebenaran adalah melihat kekuatan di dalam pemahaman dan perbuatan. Wong pinter-pinter sama orang-orang yang kuat perbuatannya. Wafil apa? Mulki wal mali wal jahi. Mereka melihat dari sisi kekuasaan, al-mulki, kekuasaan, wal mali, harta, wal jahi, dan kedudukan yang dimiliki oleh sekelompok orang. Wah, pokoknya pengikutnya banyak orang pinter, orang cerdas, punya gelar, terus orangnya pejabat-pejabat, orangnya pada kaya-kaya, pengusaha, umpamanya.
dan orang-orang terpandang, udah ini ukuran kebenaran. Jadi ngukur kebenaran itu dengan apa? Tadi afham, kecerdasan, akmal, perjuangan atau perbuatan loyalitas mereka, terus al-mulki, kekuasaan, dilihat dari al-mal, harta yang mereka punya, wal-jah, dan kedudukan. Terus Allah SWT membantah mereka. Faradallahu dzalika biqaulihi walaqad makkannahum fima immakkannahum fihi. Dalam surah Al-Aqaf ayat 26, dan sungguhnya kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu. Wa qawluhu wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Surah Al-Baqarah ayat 89. Padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka pun lalu ingkar kepadanya. Ini menceritakan tentang orang Yahudi, jemaah. Perhatikan. Orang Yahudi dulu di Madinah. Nabi belum hijrah ke Madinah. Orang Yahudi Madinah itu udah keluar-keluar kepada musuh-musuh mereka yang di Madinah. Titenono bahasa Jawanya. Nanti akan muncul Nabi. Nabi ini akan ada di barisan kami dan kami akan serang kalian bersama Nabi. Lalu muncul Nabi Muhammad SAW. Ternyata Nabi Muhammad bukan dari keturunan Yahudi. Nabi Muhammad dari keturunan Ismail. Nabi Ibrahim punya anak Ismail sama siapa? Apa namanya? Ishak. Ishak keturunannya ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Nabi-nabi dari kalangan Bani Israel itu dari keturunan Ishak yang di Palestina. Nabi Ibrahim punya anak satu lagi Ismail, ini yang di daratan Arab. Daratan Arab. Dari keturunannya Ismail yang menjadi nabi ya cuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Yahudi udah kebacut pede dulu bahwa nabi yang akan diutus itu disebutkan dalam Taurat mereka. Bahwa ada nabi yang akan diutus di akhir zaman, di akhir mereka, masa mereka, namanya Ahmad, Muhammad. Orang Yahudi udah terlanjur pede, ini akan membela kami dari keturunan kami, keturunan Ishak. Ternyata Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari Bani Ismail, dari keturunan Nabi Ismail. Akhirnya orang Yahudi pun kecewa. Padahal mereka sebelumnya begitu. Padahal sebenarnya dalam surah Al-Baqarah tadi, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi. Mereka mohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir di Madinah. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, orang Yahudi itu tahu persis Nabi Muhammad itu siapa. Kama ya'rifuna abna'ahu, kenal seperti kenal anak kandung mereka. Mereka lalu ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Reset, bukan dari Bani Ishak, bukan dari keturunan orang Yahudi, tapi dari keturunan Ismail. Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka pun mengingkar. Jadi ingkarnya orang Yahudi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Islam itu bukan karena nggak ngerti Islam itu agama terbaik, bukan nggak ngerti Muhammad itu Nabi Rasul yang mereka dapatkan, tapi hanya semata-mata itu tadi, Muhammad SAW itu bukan dari kelompok keturunan mereka. Itu. Dan terakhir, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang Yahudi itu sangat mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak kandung mereka. Tahu persis. Di Taurat itu orang Yahudi itu baca detail ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Maka banyak pendeta Yahudi yang masuk Islam. Ada Abdullah bin Salam, itu pendeta Yahudi masuk Islam.
Karena dia tahu persis dan dia mengikuti arahan dari hatinya, mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Orang-orang Yahudi masih banyak yang menentang beliau. Padahal dulunya begitu. Jadi kayak kisinan gitu. Orang Yahudi itu kayak apa? Kisinan. Terus kadung, ya, udah kadung mendambakan kehadiran Nabi, yang itu mereka akan berjuang bersama Nabi ini mengalahkan orang-orang kafir. Ternyata Nabi itu tidak dari golongan mereka dan dakwahnya pun tidak sama dengan dakwahnya mereka. Ditentang. Ready? Ditentang. Baik, yang ke-8. Masih ada waktu 15 menit, ya. Masalah yang ke-8, al-istidlalu ala butlani syai'i bi annahu lam yatba'hu illa du'afa'u. Yang ke-8, tradisinya orang jahiliyah, dalil yang mereka gunakan untuk memvonis batilnya sesuatu padahal itu kebenaran, bahwasanya tidak ada yang mengikutinya kecuali ad-du'afa, orang-orang lemah. Orang miskin-miskin yang ikut Muhammad itu miskin-miskin, budak-budak. Ada Bilal bin Rabah, ada Ammar bin Yasir, ya, miskin-miskin. Ada Abu Hurairah, bahkan ada sahabat yang nggak punya rumah, ditampung sama Rasulullah SAW di Masjid Nabawi, di emperan masjid namanya Ahlus Suffah. Ada Abu Hurairah, ada Abu Dzar Al-Ghifari, dan banyak para sahabat. Masjid Nabi jadikan tempat tinggal mereka, setiap hari tinggal di masjid. Kain mereka kain bul, makanya suffah, dari kata suff. Jadi bukan plesetan dari sufi, ya. Sufi itu bukan dari suffah, ahlus suffah bukan. Sufi itu dari kata tasawuf, dari kata tasawuf, ajaran mereka. Jadi orang-orang lemah, orang-orang miskin dijadikan alasan untuk menolak dakwah Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, anu'minu laka wattaba'akal ardalun. Apakah kami disuruh beriman kepadamu, wahai Muhammad SAW, padahal yang mengikuti kamu itu orang-orang yang hina. Ardalun, sahabat Nabi dijuluki orang-orang yang hina. Surat Asy-Syu'ara ayat 111. Kemudian haula'i mannallahu alaihim min bainina faradallahu biqaulihi alaysallahu bi'alama bisyakirin. Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Kalau Allah mengatakan, bukankah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Mereka ini ngece bener, ya. Masa tipe Muhammad, tipe kayak sahabat Muhammad, orang-orang yang mendapatkan anugerah, katanya yang bener aja gitu, ya. Kalau orang sekarang lah, ya. Jadi menolak dakwah hanya karena ustadznya enggak apa, bukan orang kaya, terdainya bukan lulusan mana, tapi nggak ngelihat kualitas, tapi ngelihatnya lulusan mana, nggak jelas misalnya. Nah ini tipe-tipe apa? Tipe-tipe tradisi jahiliyah. Kita disuruh lihat substansinya, lihat isinya, dakwah, lihat isinya. Jangan melihat dari penampilannya. Jangan melihat dari penampilannya. Terus yang terakhir, yang ke-9, pada kesempatan kali ini, tradisi yang ke-9 orang-orang jahiliyah itu al-iqtida bi fasaqatil ulama wal ubbad. Mereka ini mengikuti jejaknya ulama, tapi ulama yang fasik, jemaah. Ulama fasik, fasaqatil ulama. Dan ahli ibadah yang bodoh, al-ubbad. Yang tanpa ilmu.
Lalu Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna katsiran minal ahbari wa ruhban la yaquluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alimnya Yahudi dan rahib-rahib pendeta Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil. Mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ulama tapi fasiknya kayak gini. Korupsi harta umat. Memakan apa? Harta umat. Fasaqatil ulama. Pendeta-pendeta Yahudi itu, rahib-rahib itu, di Al-Quran dikatakan mereka ini hidup mewah dari hartanya jamaah. Jadi ada teman dulu cerita, dia mantan Nasrani ya. Di Kristen tuh ada tebus dosa dengan membayar uang. Nanti diwakili, diterima oleh pendeta di gerejanya. Uang ini uang tebus dosa. Dijamin dosanya hilang. Kalau dia udah bayar sekian juta. Oh, hidupnya pendeta mewah. Ini sesuai dengan ayat ini, la yaquluna amwalan nasi bil batil. Kemudian Allah katakan lagi, la taqulu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa dhallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Katakanlah wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Muhammad SAW, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia serta mereka tersesat dari jalan yang buruk. Surah Al-Maidah ayat 77. Dan yang kesembilan ini, jangan mengikuti ulama, tapi ulama yang pas, atau ahli ibadah yang tanpa ilmu. Karena ini tradisi orang-orang jahiliyah, tradisinya orang-orang musyrikin zaman dahulu. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini 8 poin ya. 8 poin dari 128 poin masail jahiliyah yang kita bahas pada sore hari ini. Ini untuk kita ilmui bersama, kita masukkan ke dalam diri kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita praktekkan, kita pahami bersama, kemudian kita praktekkan, kita amalkan dalam keseharian kita. Terutama tadi poin-poin yang awal ya. Kita jangan suka menyelisih pemerintah. Pemerintah nyuruh puasa kapan ya kita ikut. Pemerintah mengumumkan ya kapan sholat Idul Fitri ya kita ikut. Ini bagian dari akidah, bagian dari prinsip kita. Jangan bangga kalau merasa menyelisih pemerintah, karena kebanggaan itu juga dimiliki oleh orang-orang musyrikin dulu. Jangan bangga kalau bisa mengecam, mencaci maki pemerintah, karena itu bukan tradisi Islam. Ini tradisi jahiliyah zaman. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang benar untuk kita amalkan dalam keseharian kita. Barakallahu fikum. Kita akhiri, insyaallah jumpa lagi kita Selasa depan di mana? Di mana jemaah? Masjid Kampung Sedekah. Ya alhamdulillah. Kampung Sedekah Alas Tuwo. Ya, semoga istiqomah, bisa istiqomah dan hadir semua nggih. Semoga bisa hadir semua, dimudahkan oleh Allah SWT, cuacanya cerah. Kalaupun cuaca tidak cerah ya kita
semampu kita. Ya. Dan terima kasih kepada panitia iftar sore hari ini, teman-teman Abu Ilyas dan kawan-kawan panitia DKM Masjid Al-Ikhlas matur suwun sangat sudah memberi tempat dan kesempatan untuk kajian di sore hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah dari teman-teman, saya mewakili, dan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal sebanyak. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Ya Allah, berilah makan kepada orang yang beri makan kami, dan berilah minum kepada orang yang telah memberi minum kami, dan semoga mendapatkan pahala puasa bagi orang-orang yang telah menyisihkan hartanya untuk kita buka puasa pada sore hari. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.